Ya, ini kalau imajinasi liar ya, tadi kalau kata Arif Adil tuh sebelum break, ini kayak boncengan naik motor ya sebenarnya. Nggak apa-apa sih, Vi, asal tujuannya sama. Takutnya boncengannya banyak, yang satu tujuannya mau ke kanan, satu ke kiri. Enggak. Bingung kan? Tujuannya satu ke depan. Kemana? Ke depan. Masa depan Indonesia emas 2045. Luar biasa. Iya dong. Oke lah, kita akan membahas mengenai hal ini dengan beberapa narasumber yang sudah hadir di studio. Di samping saya sudah ada Bang Daniel Anzar Simanjuntak. Anak motor nih. Juru bicara Prabowo Subianto, selamat pagi. Anak skuter. Selamat pagi Bang Daniel. Assalamualaikum. Kemudian juga ada Bang Herzaki Mahendra Putra, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat. Ini yang mau dibonceng Vi nantinya ya Vi ya. Selamat pagi. Kemudian juga ada Mas Adi Praitno, analis politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selamat pagi Mas Adi. Selamat pagi Mas Adi, Assalamualaikum. Selamat pagi. Kayaknya masih ngantuk nih. Nah ini mobil khusus nih. Mobil khusus ini. Kenapa? Masinton Pasaribu. Sudah bergabung juga via Zoom Masinton Pasaribu, politikus PDI Perjuangan. Selamat pagi Bang Masinton. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Mantap Bang Masinton. Kita nantikan padahal Bang Masinton sebenarnya di studio. Maaf ya Bang ya, di sana jam 2 dini hari jadi kepala agak miring-miring dikit nggak apa-apa ya. Izin saya mau ke Bang Daniel dulu lah mengenai presidensial club ini tujuannya apa sebenarnya, kemudian mekanismenya seperti apa, apakah ini formal bentuknya atau informal? Ini Mbak Rati kemana-mana nih presidensial club ini. Sebenarnya kan ini bukan institusi, bukan juga lembaga formal jadi apa? Grup WA ini, grup WA. ingin diinisiasi oleh Pak Prabowo. Ini kan sebenarnya pesan simbolik ya yang saya gunakan kalimatnya presidensial club terkait dengan upaya Pak Prabowo membangun silaturahim dengan semua presiden yang masih ada, presiden ke-7, ke-6 dan ke-5 yang sekarang masih ada Ibu Megawati, kemudian Pak SBY dan Pak Jokowi nanti. Dan konteksnya apa? Konteksnya ada dua hal. Pertama kan memang Pak Prabowo sejak awal visinya adalah membangun keberlanjutan. Nah, untuk menjaga keberlanjutan itu tentu harus dibangun silaturahim. Ada sharing dengan presiden-presiden sebelum Pak Prabowo, Pak Jokowi, Pak SBY dan Bu Megawati. Diperlukan ada diskusi, sharing. Kita menyerap semua nilai-nilai kepemimpinan yang baik yang diwariskan oleh Pak Jokowi sampai dengan Ibu Megawati, bahkan sampai dengan Pak Karno, dan semangat itu yang dibawa oleh Pak Prabowo, semangat keberlanjutan. Makanya butuh silaturahim, rembuk bersama, ngobrol gitu. Yang kemudian yang kedua, Pak Prabowo paham betul hari ini yang paling kita butuhkan itu namanya persatuan. Kenapa? Di tengah tantangan yang luar biasa, geopolitik dan geostrategis kita sangat dinamis, bahkan penuh dengan ketidakpastian. Tantangan ekonomi global kita 5 tahun ke depan juga tidak mudah, penuh dengan ketidakpastian. Salah satu rumusan yang penting untuk menghadapi itu semuanya harus kompak, harus guyup. Kata bahasa Pak Prabowo itu ada persatuan elit yang kemudian merembet ke persatuan seluruh rakyat Indonesia. Itu yang paling penting. Sudah sejauh mana embrio presidensial club ini? Nah, komunikasi silaturahim ini kan terus dilakukan oleh Pak Prabowo dengan Pak Jokowi terus menerus, dengan Pak SBY pun demikian. Hari ini komunikasi dengan Ibu Megawati pun terus dijalin. Ya kan prosesnya terus dijalin nih dengan Pak Ketua Harian, Pak Dasko dengan Bu Puan terus berkomunikasi membangun, pun demikian dengan elit-elit partai yang lain. Jadi semangatnya itu adalah semangat silaturahim itu, semangat persatuan, semangat keberlanjutan, bukan kemudian diinstitusionalisasikan. Nah, itu yang kemudian dalam beberapa talkshow saya menggunakan istilah presidensial club. Samalah kayak Ratih, Arif, Fadil ngumpul begitu, kemudian nyebutnya wartawan club. Misalnya kami bertiga politician club. Satu pria-pria gagah club. Bisa. Bang Masinton masuk nggak? Masuk dong. Masa nggak diajak juga? Jadi jangan kemudian dikerucutkan seolah-olah ini mau bikin institusi baru. Tidak, tapi kan gayung bersambut Bang Anin, Pak Jokowi mengatakan 2 hari sekali, katanya benar ya Mas? Pertemuannya ya?
Yang mau ditangkap itu adalah semangat keguyubannya, semangat persatuannya, semangat keberlanjutannya. Ini kan bukan terlepas nanti kemudian berkembang apakah ada institusi, ya terserah, itu bukan wewenang saya tentu. Dan tapi sekali lagi ya, menjawab besar. pemikiran-pemikiran di luar sana yang mengatakan ini kan cuma hanya sekedar untuk mempertemukan aja satu Pak SBY dengan Megawati yang sudah agak lama, ya kan, termasuk juga ya Pak Jokowi dengan Bu Mega. Megawati juga gitu. Begini, terkait dengan keinginan Pak Prabowo untuk mempersatukan itu sejak awal ya, semua pihak, bukan hanya beliau-beliau ini, tapi semua kelompok di Indonesia, karena modalitas utama kita sampai dengan detik itu adalah persatuan. Kemudian kedua, justru Pak Jokowi yang berulang kali mendorong Pak Prabowo untuk membangun komunikasi yang baik dengan Bu Megawati, termasuk dengan Pak SBY. Toh kan selama ini Pak Jokowi juga melakukan yang serupa loh. Beliau memberikan tempat yang proporsional ke Ibu Megawati, membangun komunikasi dengan Pak SBY gitu loh. Kemudian sekarang hal serupa ya diminta ke Pak Prabowo. Jadi kalau kemudian ada kalau berkawan bersaudara itu ada selek-selek sedikit kan biasa. Ada selek hal-hal yang biasa. Gitu. Mungkin bisa jadi guyup nantinya dengan ada presidensial club ini ya Bang Zaki. Tapi kalau dari sisi Pak Prabowo sama Pak SBY nampaknya komunikasinya mah aman aja begitu ya. Tapi kan sudah lama tidak ketemu dengan Bu Megawati. Nanti kalau masuk dalam presidensial club ini canggung nggak? Awkward nggak deh? Ya enggak lah gitu. Kalau kami lihatnya begini, ini ide yang sangat bagus ya, kami lihat ya, dan kami dukung penuh lah kalau dari Demokrat melihatnya. Mengapa? Kita masih melihat hari ini Indonesia ini sangat beruntung menurut kami. Harus kita syukuri ini gitu. Kenapa? Mengapa? Ya karena hari ini kita masih punya 2 presiden ya yang sudah tidak lagi menjabat, masih hidup dan sehat. Ya kan, kemudian ada yang saat ini sedang menjabat, Pak Presiden Jokowi, dan misalnya nanti Pak Prabowo dilantik, berarti kan kita total ada 4 presiden hari ini, insya Allah yang semua masih sehat walafiat. Ini suatu istilahnya itu kekayaan yang luar biasa bagi kita. Mengapa? Karena beliau-beliau ini punya pengalaman yang tidak dimiliki oleh yang lain. Menjadi presiden itu kan suatu anugerah ya gitu, suatu pengalaman yang luar biasa. Bagaimana ada kompleksitas permasalahan yang telah mereka temui. Dan bagaimana mereka kemudian bisa sampai pada titik mengambil keputusan-keputusan yang menentukan nasib bangsa ini gitu loh. Nah inilah kemudian modalitas ini menurut kami di luar yang tadi berbicara mengenai silaturahmi dan persatuan, tetapi ini juga bisa menjadi kekayaan pemahaman, pengalaman, pengetahuan, pemikiran, dan jangan lupa kebijaksanaan. Karena dalam memutuskan sesuatu itu bukan hanya berbicara sekedar kemampuan teknis, pengetahuan teknis, tetapi juga perlu kebijaksanaan. Dan di sini Ibu Megawati, Pak SBY, Pak Jokowi itu sudah terbukti selama ini gitu, sehingga nantinya ketika Pak Prabowo memimpin dengan keberadaan beliau bisa memberikan masukan, kan Pak Prabowo tidak perlu menjalani masa kepresidenan selama 20 tahun lebih yang dialami oleh Bu Mega, Pak SBY dan Pak Jokowi. Cukup diskusi, kemudian mendengarkan masukan, wah mungkin kemudian Pak Prabowo ada terpetiklah ide-ide, wah ada potensi isu-isu seperti ini. Pertanyaannya kenapa mesti harus dimulai Pak Prabowo dulu? Kenapa nggak Pak SBY aja dulu yang ketika Pak Jokowi memimpin, mungkin tanya sama Bu Mega, telepon-telepon Bu Mega gitu. Bukan Pak SBY yang memulai dong. Kan presidennya Pak Jokowi gimana? Tapi hari ini menurut kami gini, nah ini juga yang menarik. Pak Prabowo ini orang yang selalu melihat ke depan. Beliau tahu kompleksitas ke depan ini seperti apa, masalah akan dihadapi seperti apa, sehingga bagi beliau, ayo nih kita lihat, siapa tahu ada isu-isu yang mungkin di masa lalu juga pernah dihadapi. Jadi sehingga kalau semua ini bisa dilakukan, istilahnya itu sinergi, kolaborasi pemikiran, dan beliau sendiri punya pemahaman sendiri, punya pengalaman, punya kebijaksanaan sendiri, tentunya ini akan menjadi sangat luar biasa nih dalam proses pengambilan keputusan ke depan. Menjadi presiden itu berbicara mengenai decision making process. Nah itu dia decision making process kan. Dan meskipun decision making prosesnya atau decision yang dilakukan oleh Pak SBY pada saat memerintah 10 tahun, itu selalu dikritisi tuh oleh PDIP, Bu Megawati sebagai oposisi pada saat itu. Loh itu bagus dong. Bagus itu. Lo kan demokrasi. Kita bisa mendapatkan keputusan terbaik pada saat kita mendapatkan challenge. Pada saat kita merasa bahwa kita selalu paling benar. Check and balances gitu lah ibarat. Nah itu dia. Karena demokrasi ini yang kita yakini. Dan hari ini Pak Prabowo juga membuka diri seperti itu. Silakan, kan beliau mengajak bergabung nih. Setahu kami. Ayo kita gabung yang di luar Kim. Tetapi kalau ada yang nggak mau bergabung nggak apa-apa. Karena sama pentingnya. Di dalam dan di luar pemerintahan
sama pentingnya. Baik. Termasuk hari ini Presidential Club hari ini adalah ide yang sangat baik, bukan hanya sekedar bicara silaturahmi, kerukunan, persatuan dan keguyupan, tetapi tadi bagaimana nanti secara kebijaksanaan, secara pemahaman, pengalaman teknis akan bisa juga memudahkan dan membantu Pak Prabowo. Baik, dari Pak SBY nampaknya sudah gayung bersambut nih terkait Presidential Club. Tapi kalau dari Bu Megawati seperti apa nih Bang Masinton Pasaribu? Kita jeda dulu kali ya. Izin Bang Masinton. Tahan dulu lah Bang. Jeda dulu ya Bang ya. Saat lagi ya, tetap bersama kami. Udah mau siap-siap tadi. Namanya juga program maker, harus ngikutin ini dong. Satu lagi kami akan kembali. Baik, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya langsung mau ke Bang Masinton. Ini bagaimana respon dari Ibu Megawati gayung bersambut juga atas Presidential Club yang digagas Pak Prabowo, yang mungkin banyak publik yang juga mengasumsikan ini menjadi upaya untuk merapatkan kembali atau mengembalikan hubungan yang harmonis yang pernah ada antara Bu Mega dan juga Pak Jokowi. Ya, sebagai sebuah ide, ya boleh saja sih ya. Tapi menurut saya sih, apakah itu bisa terrealisasi ya? Karena kalau kita lihat ya, ini kan bukan sekedar untuk cuman kumpul-kumpul kayak reunian ya. Seperti di Amerika kan kejadiannya begitu. Itu juga nggak efektif kalau di Amerika. Begitu. Jadi menurut saya ya jangan dibayangkan kumpul bareng-bareng gitu ya, nggak seperti itu juga komunikasi itu. Jadi menurut saya kalau umpama Pak Prabowo jika sudah menjadi presiden secara definitif nantinya ingin berkonsultasi, ingin berkomunikasi dengan Bu Mega, pastilah Bu Mega memberikan kontribusi pemikiran, ide tentang bangsa ini begitu ya. Tapi kalau diharapkan untuk berkumpul bareng-bareng tuh omon-omon itu juga apa yang mau ini dari situ tuh apa gitu ya. Jadi menurut saya sebagai presiden dia kan punya hak prerogatif penuh itu untuk mengendalikan pemerintahan negara sesuai Undang-Undang Dasar dan Perundang-Undangan tentunya. Nah kalau kesinambungan pembangunan itu ada RPJMN apa segala macam. Nah jadi tidak harus dalam bentuk kumpul bersama apa segala macam ya. Yang itu dimanapun itu nggak efektif. Apalagi kalau cuma komunikasi ngobrol secara verbal. Omon-omon begitu, reuni-reunian, ya. Menurut saya nggak itulah, itu cuma jadi gimmick-gimmick aja nanti. Dan tentu komunikasi gimmick-gimmick begitu, itu kan juga ya buang-buang waktu aja. Oke Bang, kalau misalnya dilakukannya misalnya secara parsial begitu, sebagaimana Bang Masinton tadi menawarkan ide juga, ya Pak Prabowo kalau sudah definitif nanti mau bertemu dengan Bu Mega ya silakan. Karena memang hubungan mereka juga baik-baik saja, begitu kan. Nah ini permasalahannya mungkin tidak hanya kalau Abang mengatakan tadi sekedar omon-omon begitu ya. Tapi kan ini kan gimmick ini akan dilihat oleh bangsa, dilihat oleh masyarakat secara umum, secara luas begitu. Artinya kalau misalnya guyup ini ditunjukkan, ditampilkan di hadapan masyarakat, tentu kan negara ini pun juga akan semakin stabil gitu loh, roda pemerintahannya, check and balancesnya dan sebagainya, Bang Masinton. Ya emang kalau ketemu gitu langsung stabil. Stabil itu kan tergantung dari bagaimana mengelola pemerintahan, bagaimana menjalankan program-program pemerintahan yang dijanjikan ke rakyat. Kan itu ukuran stabilitas. Ya jangan juga kita jadi dibawa dengan kayak drama melankolis begitu, dengan bertemu semua urusan bangsa ini jadi selesai, ya nggak selesai lah. Oke. Jadi kalau menurut Anda ini sama aja ya, percuma, maksudnya tidak akan berpengaruh signifikan begitu ya, Bang Masinton? Sebagai sebuah keinginan untuk kumpul kalau ada katakan ada 4 terus kumpul 4 menurut saya tidak harus pola seperti itu.
Gitu loh. Jadi kalau mau sharing pengalaman, gagasan, ya bisa satu-satu gitu ya. Itu kan sulit membayangkan, umpama satu orang yang kok ketemu orang yang cuman gimmick-gimmick, ngomong bohong gitu kan, dusta, khianat, ingkar. Nah terus ketemu begitu tuh ngapain? Gitu loh. Sama orang yang pembohong, orang yang khianat, orang yang ingkar, itu apa substansi yang didapat dari situ? Baik, Bang Masinton, kenapa sih Bang sulit banget Bang gitu loh, ibaratnya ketemu aja kok kayaknya langsung mau dipatahkan begitu gitu. Apa sih masalahnya dengan SBY, dengan Jokowi, dengan Prabowo, Bang Masinton? Kalau sama Pak Prabowo nggak ada masalah. Nah iya, tapi dengan dua Pak SBY dan Pak Jokowi. Ibu Mega itu pernah pasangan. Apa? 2009 Bang. Iya, kalau dengan Pak Jokowi dan juga Pak SBY. Ya emang harus ketemu bareng-bareng begitu emang. Oh, ya, Oke. Baik, poinnya sudah kita tangkap. Sebelum ke Mas Adi, singkat saja Bang Daniel. Tadi dikatakan ini sebenarnya omon-omon aja nih, nanti kayak drama melankolis dipertemukan, semuanya guyup dan lain sebagainya. Nggak mesti ketemu bareng-bareng, terus sendiri aja lah. Kenapa sih? Yang disampaikan oleh Arif Fadil itu penting untuk memberikan contoh dan teladan semangat kepada seluruh rakyat Indonesia bahwasannya pemimpinnya itu guyup, pemimpinnya itu walaupun berbeda, doang, kata Mas Inton, omon-omon, walaupun berbeda sikap politik dan sebagainya, itu bisa tetap bersatu untuk kepentingan yang lebih besar. Itu penting. Jadi niat baik dari Pak Prabowo adalah membangun silaturahim. Kata silaturahim ini kuat loh. Kenapa? Karena bagi saya bangsa ini dibangun dengan silaturahim, dengan dulu istilahnya gentleman agreement. Pancasila itu produk silaturahim dari seluruh tokoh bangsa yang berbeda, dan itu yang ingin kita jaga terus-menerus. Nah, terlepas dari ada tadi bahasa anak sekarang selek-selek sedikit ya, itu hal yang biasa lah dalam politik. Orang bersaudara saja kita ada seleknya, apalagi ini berbangsa dan bernegara. Oke, Bang Masinton, kurang apa lagi penjelasan itu Bang Masinton? semuanya jelas. Menurut saya begini, itu hal yang apa ya? Saya membayangkan begini, di Amerika aja itu tidak efektif. Itu cuman pernah ya ketemu begitu Pak Presiden Jimmy Carter, Reagan, ketika Anwar Sadat meninggal ditembak tuh, berangkat bareng-bareng mereka. Nah itu loh. Nah jadi menurut saya ya, bahwa bangsa ini dibangun dengan silaturahmi apa segala macam itu iya, dibangun dengan semangat persatuan iya. Tapi menurut saya tidak harus dalam bentuk yang yaitu tadi lah ya. Komunikasi politik kita ini nggak perlu harus diperbanyak dengan model gimmick-gimmick. Emang kalau ketemu berempat tuh persoalan bangsa ini selesai? Nggak selesai. Gitu loh. Selesai itu persoalan bangsa ini bisa diselesaikan kalau kita komitmen bersama ya menunaikan janji-janji yang disampaikan oleh seluruh kandidat kepada rakyat. Komitmen persoalan bangsa ini bisa kita urai kalau kita konsisten dengan konstitusi, undang-undang dasar, perundang-undangan, konsisten dengan Pancasila dan sebagainya. Gitu. Oke, Mas Adi. Jadi kalau misalnya ada presidensial club ini juga nggak menyelesaikan permasalahan bangsa kalau kata Bang Masinton. Ya, saya kira setuju dalam banyak hal. Soal ide presidensial club ini sebenarnya untuk menyambungkan garis putus antar presiden yang selama ini memang punya jarak psikologis yang tidak bisa bertemu. Kan tidak ada yang bisa membantah bagaimana hubungan SBY dengan Megawati itu nggak selesai sampai hari ini. Itu diperparah misalnya bagaimana hubungan Jokowi dan Megawati. Per hari ini jauh lebih buruk hubungannya antara SBY dan Megawati. Ini garis putus yang sepertinya ingin disambungkan oleh Prabowo Subianto dengan cara membentuk perkumpulan ataupun pergubuyur presiden-presiden itu. Pesan moralnya sederhana, bahwa sehebat apapun persaingan politik,
konfrontasi politik antar presiden ini, tapi mereka bicara tentang satu kepentingan bangsa dan negara, mereka harus selesai dong. Bagaimana tentang ekonomi, bagaimana tentang pendidikan, bagaimana tentang pengangguran dan seterusnya. Cuman kan problemnya yang menjadi cukup serius, ketika pertemuan antara presiden ini disimplifikasi, diserahanakan seakan-akan semua persoalan kebangsaan itu selesai, bagi saya enggak juga. Iya. Karena saya kira sejak bangsa ini berdiri sampai hari ini, persoalan kemiskinan kan nggak tuntas. Tentang pengangguran tidak tuntas. Tentang disparitas antara kota dan desa juga tidak tuntas. Ini yang saya kira memang publik juga harus melihat bahwa persoalan bangsa ini nggak selesai dengan 4 orang, tapi memang kolektif dan kolegial. Nah, cuman memang kalau saya membaca mazhab politiknya Prabowo Subianto, Bang Dhanil yang saya kira hampir 2 minggu ini dakwah politiknya saya sering dengar gitu tentang pentingnya presidensial cup. Ada ide besar memang bahwa secara umum Prabowo sebagai presiden terpilih nanti 20 Oktober setelah ada janji setia kepada bangsa dan negara ini tentu butuh input dan butuh masukan. Karena kita dengar misalnya beberapa waktu yang lalu ketika Prabowo bertemu dengan SBY, seakan-akan Prabowo itu secara tidak langsung ingin bertanya apa success story SBY setelah jadi presiden 2 kali. Ya mungkin tentang bagaimana recovery ekonomi, tentang kesejahteraan, itu juga diserap secara baik oleh Prabowo. Jadi kan nggak cuma omong-omong dan ketemu aja kan Mas Adi? Betul, cuman kan yang menjadi ramai itu karena satu ya, ini kan utopis menjatuhkan Megawati dan Jokowi, menjatuhkan Megawati dan SBY dalam satu pertemuan yang agung itu menurut saya ya agak repot Pak. Istilahnya kawan-kawan Demokrat. Tapi kalau itu jadi, oh dahsyat. Sihir bisa tuh, sihir tuh ya. Bagi saya kalau 3 presiden ini bisa berjumpa, ini juga bagian dari tanda-tanda kiamat rasanya. Agak-agak dalam tanda kutip ya, kiamat secara politik itu bisa. Bang Masinton munculin di layar dong, saya mau lihat responnya dong. Ya kenapa? Ini kan mimpi semua orang kan sebenarnya dari dulu. Tapi bagaimana bisa kan? pertemuan? Tapi bisa kan? Oh, bisa. Bukan tidak ada peluang sama sekali kan pertemuan kalau orang bicara tentang politik itu adalah serba kemungkinan. Orang kan selalu bicara tentang politik itu adalah serba mungkin ya. Tapi untuk Presidensial Club ini mempertemukan antara 3 tokoh ini bagi saya itu adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Waduh, udah dipatahkan ya Mas Adi. Bukan pesimis ya, saya hanya bicara tentang hal-hal yang sifatnya faktual, Pak. Ini bukan memberikan angin surga. Bahwa keinginan mempertemuan gagasan ini ya oke, nggak ada soal. Dan saya juga 1000% setuju dalam kait itu. Tapi pada level implementasi itu yang saya rusak. Apa sih membuat sekat dinding tebal ini gitu kok sampai persoalan politik Pak. Ini persoalan politik, ini persoalan persaingan, ini persoalan mazhab yang selama ini memang menjadi tembok tebal untuk diterabas ya. Nah yang kedua menurut saya adalah ini kan elit-elit bangsa, mantan-mantan presiden, kan capek juga Pak kalau hanya sebatas ketemu. Tapi kalau kemudian gagasan besarnya itu tidak bisa diterjemahkan sebagai sebuah kebijakan kan repot. Karena bicara tentang kebijakan tentu presiden dan para pendukungnya, veto playernya, bagaimana tentang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan seterusnya. Kalau hanya sebatas ngomong, kemudian dimintai pendapatnya, tapi itu tidak bisa diterjemahkan sebagai sebuah kebijakan politik yang bisa dieksekusi, ya kan orang capek untuk bertemu lagi Pak. Mas Adi, tapi ada dari sisi Mas Adi ada melihat nggak sih ini juga menggambarkan kepada publik bahwa kalau adanya pertemuan ini Pak Prabowo tidak hanya di belakangnya ada Pak Jokowi saja, tapi juga ada Bu Mega, ada Pak SBY juga. Ya kalau mau jujur, saya sebagai rakyat biasa dari lubuk hati yang paling dalam ya, tentu saya berharap presiden-presiden ini bisa bertemu satu sama yang lain, guyup, artinya kan itu potret yang baik ya untuk bangsa ini. Karena memang kalau mau bicara tentang civic culture, budaya politik kita secara umum, budaya guyup Pak, memang budaya ngomong-ngomong. Masyarakat kita dari ujung ke ujung memang budaya ngomong-ngomong. Persoalan apapun kebangsaan kita, mulai dari yang kecil ketemu yang bicara, besar, ketemu bicara, ngongkrong, ngopi, menyampaikan apa yang diinginkan. Nah ini yang saya kira memang membedakan antara kita dengan negara-negara lain yang sifatnya impersonal dan sangat individualis. Di Indonesia punya modal sosial, punya modal kapital, di mana elit-elit kita, rakyat kita secara umum itu memang suka ngobrol. Dari sesuatu yang sifatnya kecil itulah kemudian melahirkan sesuatu yang besar. The politics of the small thing katanya. Jadi pembicaraan sesuatu yang besar tentang revolusi, tentang perubahan, tentang reformasi dan perbaikan bangsa itu dimulai dari sesuatu yang kecil. Dari mana? Ngomong dari hati ke hati. Karena dari situlah kemudian akan tersibak tabir bagaimana menyelesaikan persoalan kebangsaan ini sudah selesai. Tadi saya sebenarnya agak sedikit berseloroh ketika bicara tentang ini tanda-tanda kiamat, tanda-tanda kiamat politik akan berakhir. Langsung auto edit.
kiamat politik kita akan berakhir karena tentu kita tidak ingin bahwa pemimpin kita di negara ini ya terus begini dan seakan-akan tidak selesai. Bang Daniel nanti tanggapannya tahan dulu ya Bang ya. Kita dulu kita dulu. Bang Masinton juga jangan hilang dari layar Bang Masinton. Kita kembali saat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Minta maaf yang... Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ini pada saat break ini menarik ya, seru ya. Saya ingin ke Bang Herzaki Mahendra Putra. Bang Herzaki, kalau kita bicara ke Pak Bang Masinton saat ini, Anda Pak SBY mau nggak sih ketemu Bu Mega? Ya mau lah. Benar. Mau beliau. Kalau Pak SBY, kami juga semua kader Demokrat, ya sangat mendorong itu, gitu, mendukung itu. Jadi akan sangat baik juga buat bangsa ini. Hanya begini nih, kok saya di posisi ini ya, kami ya. Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi, Pak Prabowo ini kan tokoh-tokoh bangsa yang sudah banyak berbuat buat negeri ini gitu loh. Jangan juga lah kita dorong-dorong. Ide dari Bang Daniel kan sejalan juga sebenarnya dengan mimpi Pak SBY tahun lalu. Ya. Bagaimana waktu itu boleh bermimpi Presiden ke-8 RI itu menjemput Pak SBY, Pak Jokowi, Bu Mega dibawa ke stasiun Gambir, lalu kemudian bersama-sama naik kereta. Nah ini kan filosofinya mirip-mirip nih gitu, dengan cara yang berbeda. Sehingga apa? Ini menunjukkan bahwa ide Pak Prabowo sebenarnya bagi Pak SBY itu ide yang sejalan dan senapas. Mimpinya itu tadi. Mimpinya itu, sehingga apa? Ya kami tentu juga mendukung penuh. Pak SBY juga terbuka begitu ya. Apa sih sebetulnya mazhabnya yang tadi kata Adi Prayitno tadi itu kok mazhabnya ini nggak ketemu kata dia gitu. Bukan nggak ketemu. Belum kali, belum. Tapi yang pasti begini nih, sebenarnya kalau bisa bertemu nih ya, berempat menurut kami ya. Ini nih akan ada yang kehilangan gitu. Kehilangan apa? Ya yang mungkin yang suka mana-manasin jadi kehilangan kan gitu. Kehilangan peran kan begitu ya kan? Karena apa? Bisa ngobrol langsung kok. Bisa ngobrol langsung, bisa jadi kan, bisa jadi ada juga. Secara nggak langsung Anda mau mengatakan Bang Masinton ini kehilangan begitu. Enggak, Bang Masinton ini tokoh yang sangat baik dan kondusif. Ya Bang ya, diskusinya sangat kita cair gitu, ingin menjalin hubungan baik. Saya ini sama Bang Masinton mau apa? Pukul-pukulan di TV, soalnya ada tapi komunikasi gitu. Bang Daniel? Ya, pertama ada juga orang yang atau pihak atau kelompok yang menikmati perpecahan dan mengambil keuntungan dari perpecahan itu selalu ada. Tapi yang harus dibuka adalah tadi disebutkan Adi itu bagus. Antropologi politik kita ini memang antropologi politik ngomong silaturahim. Lihat loh, budaya kita itu dibangun dengan pantun misalnya ya, puisi dan macam-macam. Dan setiap daerah itu punya tradisi tutur. Orang Melayu punya tradisi tutur, orang Jawa itu punya tradisi tutur dan macam-macam. Dan itu, nah sekarang misalnya kedai kopi di daerah itu penuh, bahkan kedai kopi misalnya di kota tua itu tempat para warung kopi ya. Anda berarti di daerah saya, di daerahnya Bang Masinton itu Sibolga misalnya, itu semua agenda politik dibicarakan di kedai kopi dan kemudian bisa menyebar kemana-mana. Bisa kan? Semua warga negara, warga daerah misal di kota saya itu, semua jadi pengamat politik. Tapi seperti bisa. Adi. Soalnya tadi Mas sebenarnya di daerah kecil tuh banyak sekali pengamatnya. Dan mereka hadir di kedai kopi. Bang Daniel, gitu tapi cuma Adi agak beruntung dia masuk TV. Tadi Mas Adi mengatakan kalau bisa bertemu ini empat, Pak Prabowo, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi, ini tanda-tanda kiamat politik. Enggak, maksud sesulit itu berarti kalau kita gambarkan analogi itu lagi yang perlu dipahami, itu kan analogi tutur. Artinya sulit gitu loh kira-kira, sangat sulit. Tapi Pak Prabowo berkeyakinan, kami misalnya, saya berkeyakinan bisa kok. Semua pemimpin bangsa kita itu punya kearifan dan bottlenecking ini bisa segera kita buka sumbatannya kalau kemudian ada kebesaran hati, kemudian tidak ada yang terus manas-manasi, jangan bu, kira-kira, atau jangan pak. Nah itu artinya memelihara kebencian itu ya enggak? Bang Masinton di posisi itu kah? Oh bukan, maksudnya bukan itu pertanyaannya, maksudnya gini Bang Masinton. Bang Masinton, kalau ketemu sama Pak SBY, mau kan, bersedia kan? Jadi begini, teman-teman, menurut saya tuh jangan bicara persatuan itu dengan cara yang basa-basi juga gitu lah, melihat dalam konteks permukaan gitu. Yang harus dipahami oleh teman-teman adalah ya, 4 tokoh ini semua ini saling pernah bersama. Ya, secara psikologis, secara apa? Pak SBY pernah jadi menterinya Bu Mega. Betul.
ya. Terus kemudian Pak Prabowo pernah jadi pasangannya dari Bu Mega dan Pak Prabowo dengan Bu Mega nggak ada masalah itu gitu loh. Terus kemudian posisi di pemerintahnya Pak SBY kan? Presiden saat ini ya pernah menjadi kader PDI Perjuangan dan diusung oleh PDI Perjuangan sejak dari jadi wali kota, gubernur, hingga presiden. Jadi yang dipahami oleh teman-teman nggak bisa melihat seakan-akan ini, oh ini nggak bisa. Kenapa sih susah banget mau ketemunya begitu ya? Teman-teman juga harus lihat apa sih faktor ininya, faktor psikologi politiknya, apa segala macam harus digali dalam ke sana. Begitu loh. Harus digali dalam ke sana. Umpama apakah ketika faktor psikologi politiknya Pak SBY dengan Bu Mega, bahkan ketika maaf nih ya, ketika kedukaan gitu ya, Bu Ani wafat, Bu Mega datang. Ya. Itu artinya apa? Kalau secara personal, no problem. Tapi ya, ketika bicara dalam konteks kebangsaan butuh komitmen yang kuat, butuh sikap politik yang memang jelas. Bukan yang kemudian orang dengan mudah seakan-akan ini ketemu basa-basi, bicara tentang seakan-akan bicara kebangsaan, kemudian mengingkari. Ya gitu loh. Membangun bangsa ini nggak bisa dengan cara-cara itu. Kemudian kalau ketemu dianggap itu sudah selesai semua. Menurut saya ya, sebagai ide tadi yang disampaikan Bung Daniel, ya Pak baik, nanti Pak Prabowo minta saran, masukan. Bu Mega dengan Pak Prabowo anytime menurut saya itu orang yang bukan ketemu baru sekarang, bahkan dari ayahanda beliau berdua itu udah ada relasi yang bagus. Jadi kapan aja Pak Prabowo ingin bertemu berbincang sama Bu Mega, menurut saya nggak ada hambatan dalam konteks itu, dan Bu Mega tahu bagaimana karakteristik dari Pak Prabowo gitu ya. Tapi terhadap yang menurut saya kalau dikumpulkan dalam satu tempat begitu ya, itu menurut saya ya butuh waktu lah. Kita juga harus memahami, kita nggak bisa melihat ini ya seakan-akan kayak di warung-warung ini obrolan yang berbeda apa segala macam. Kok nggak bisa ketemu? Ini konteksnya berbeda, begitu loh. Poinnya sudah kita tangkap, Bang. Maksudnya apa Mas Adi ini? Ya psikologi politiknya, mazhabnya berbeda. Jangan cuma basa-basi, nantinya mengingkari. Banyak kode kayaknya dari pernyataan tersebut. Itu ahli tafsir. Ya intinya nggak bisa bertemu, udah itu aja. Penutupnya kok singkat banget ya? Tapi time will mungkinkah? Tadi dikatakan kan ya mungkin waktu yang hanya bisa membuat itu pertemuan itu terjadi. SBY dengan Megawati hampir 25 tahun. Secara psikologi dan mazhab politik tidak bertemu. Yang menurut publik saat itu sebenarnya kesalahan politiknya itu tidak terlampau parah. Jokowi dengan Megawati, saya kira level kesalahan politiknya lebih parah dari SBY. Dalam tanda kutip tentu saja. Kalau SBY dan Megawati saja 25 tahun tak bisa berjumpa, apalagi Jokowi dengan Megawati. Mungkin 2 kali lipat 50 tahun butuhnya. Mungkin 100 tahun. Ini kan logika-logika politik yang menurut saya cukup sederhana. Kan sebenarnya ada benarnya juga Mas Hinton. Satu, kalau pertemuan ini tidak menyelesaikan persoalan kebangsaan apapun, sebenarnya jangan terlampau dibikin ribet. Iya memang tidak bisa menyelesaikan persoalan, tapi kan rakyat kita secara umum ingin melihat bahwa pemimpin-pemimpin elit-elit di negara ini sekeras dan sesakit hati apapun bisa duka karena persoalan politik. Ya kalau ada perkumpulan ngobrol-ngobrol antar mantan presiden sih oke sebenarnya, minimal agak sedap ya dipandang mata kan kira-kira begitu. Nah yang kedua memang rumitnya ini kan mempertemukan antar mantan presiden secara umum menurut saya bukan perkara gampang ya. Butuh energi, butuh stamina. Tapi Prabowo ini adalah seorang pemimpin
yang dinilai punya success story untuk mampu mempertemukan begitu banyak tokoh-tokoh yang selama ini saling berseberangan satu sama yang lain. Mantan purnawirawan tentara misalnya itu bisa. Siapa tahu Prabowo nanti setelah jadi presiden ini bisa menjadi bridging dan ini bisa terrealisasi. Meski sebenarnya ini islah dan pertemuan politiknya di level elit dan belum tentu juga selesai di bawah. Kalau mau jujur per hari ini ketika ada ide yang didakwahkan oleh Bang Dhanil hampir sebulan penuh ini soal presidential club, di bawah itu komentarnya beda-beda. Untuk apa bertemu sama orang yang dinilai berkhianat? Untuk apa bertemu dengan orang yang memang hatinya tidak pernah terbuka dengan yang lain? Wah, parah betul. Jadi nggak cuma di elit yang masih ada penolakan ya, tapi di grassroots. Di bawah itu memang kalaupun toh tidak bertemu, elit-elit ini nggak kiamat juga. Tapi elit ini kan bisa menjadi potret buat yang di bawah-bawahnya kan? Betul, tapi bahwa masyarakat kita memang banyak juga yang tidak terlampau berharap bertemu. Misalnya seperti kader-kader PDIP, pasti nggak mau itu Megawati bertemu dengan Pak Jokowi. Sampai hari ini pun mereka terus galak dan agresif. Bahkan ketika Gibran misalnya bicara tentang kemungkinan akan minta pendapat soal postur kabinet yang 5 tahun yang akan datang, dianggap gimmick-gimmick anak kecil, Pak. Coba kau bayangkan. Ini menunjukkan betapa memang bukan hanya psikologi, Pak, tapi ada tembok tebal yang susah untuk diterabas. Tapi nggak pakai kata kiamat lagi ya. Bagi saya ini bagus idenya, tapi utopis. Utopis itu adalah sesuatu yang mustahil. Oke, baik. Terima kasih Mas Adi Praetno. Kita tunggu mungkin dakwah yang lebih masif lagi akan dilakukan oleh Dhanil Anzar Simanjuntak ya. Keliling gitu. Terima kasih Bang Dhani. Mas Zaki. Mobil khusus sekali lagi Mas Hinton Pasaribu, terima kasih. Jauh-jauh di Frankfurt, Jerman kita ganggu nih pagi-pagi. Sehat selalu. Assalamualaikum. Sehat selalu Bang Mas Hinton. Salam.